Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama DGW Rahmat Immanuel Lotte Ciputra pada siang hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal, kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan hanya bagi-Mu Bapa. Sungguh besar kasih setiamu, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menebus kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah memberikan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Engkau telah menyertai, Engkau telah melindungi kami, Engkau telah menolong kami di dalam berbagai persoalan dan pergumulan hidup kami. Dan pada siang hari ini, Engkau telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu. Bapa, kami hendak bernyanyi, memuji dan muliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Mambu Gembala kami, Pendeta Paulus Supit. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu dan mengurapinya dengan urapan yang baru. Sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Bapa, kami juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, aser, dan semua tanpa ada yang terkecuali. Sucikan kami, layakan kami untuk melayani Engkau ya Bapa. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak segala roh-roh dunia ini yang hendak mengganggu ibadah kami. Beracaralah Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami merasa Tuhan Engkau baik, selalu baik di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur di tempat ini, kami mau berterima kasih. Kami bawa korban pujian kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Hati kami dipenuhi dengan rasa terima kasih Bapa, karena kami memperoleh kesempatan hidup untuk hari ini. Dan tidak semua orang Engkau berikan itu. Kami akan memakai hidup ini menjadi kehidupan yang bermanfaat. Baik buat diri kami, keluarga dan orang lain, dan gereja. Sampaikan salam sabdamu Bapa dengan bahasa yang mudah dimengerti dan difahami. Terima kasih untuk semuanya, dan doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara, sekarang baru tanggal 4 Februari ya. Kalau saya analogikan, ini seperti sebuah ruangan, pintunya kebuka sedikit ya. Karena baru bulan kedua, berarti 1/10 dari 12 bulan, pintunya kebuka sedikit. Anda ingin masuk enggak? Kalau ada terang yang keluar dari ruangan itu, kita pasti ingin masuk. Tapi memasuki ruangan itu pasti risiko, saudara. Nah, kita harus punya nyali, kita harus punya keberanian untuk memasuki ruangan itu. Dan saya nggak tahu di dalam ruangan itu saya ketemu apa, nggak tahu. Tapi saya harus masuk, saudara. Apapun risikonya. Masa depan tidak pernah bisa dihentikan. Unstoppable. Itulah marketing 6.0, saudara. Masa depan tidak pernah bisa dihentikan. Jadi jangan coba-coba melawan masa depan. Mendingan kita bersahabat, merangkul masa depan, belajar hal-hal yang baru. Nah, seperti yang saya janjikan, hari ini saya ingin mengajar gini ya. Hidup itu, bekerja itu bukan hanya sebuah karir. Tapi di dalam bekerja kita punya misi, saudara. Nah, ini yang sering kali dilupakan, benar kan? Kita mengejar profesionalisme, kita mengejar jabatan, kita mengejar kekayaan baik-baik. Saya juga begitu. Tapi saya tidak pernah lupa, di samping hidup itu berkarir, hidup itu punya misi. Dan ini yang sering kali orang nggak pernah lakukan. Bekerja itu ada dua hal. Sarana dan cara untuk memuliakan Tuhan. Saya bukan nanti penyembahan di gereja ya. Enggak. Cuma alangkah indahnya kalau kita bisa menyembah Tuhan di dunia sekuler. Kita menyembah Tuhan di kantor kita. Caranya gimana Pak Bengki? Apa kalau rapat, saya terus bahasa roh dulu. Sinting kali. Saya akan jelaskan hari ini. Yang dengan tema worship, bukan worship ya. Orang Kristen hanya diajar worship, bagaimana menyembah, bagaimana berbahasa lidah. Saya tidak menentang, tapi buat saya itu kurang berguna, Bu. Saya suka menyembah lewat dunia kerja. Saya tunjukkan Tuhan saya lewat dunia kerja. Saya kasih contoh. Saya pernah punya satu buku, ditulis oleh seseorang dari Eropa. Dan buku itu bercerita Tuhan dari poci dan panci. Saya syok juga, menghina banget ya. Masa Tuhan disebut dari poci dan panci? Ternyata penulisnya adalah pembantu rumah tangga. Lewat cuci piring, bersihin poci dan panci, dia merasakan Tuhan hadir. Dia merasakan saya menyembah Tuhan. Ibu melayani suamimu dengan baik, itu penyembahan. Suami merawat anak-anak dengan cinta, itu penyembahan Bapak Ibu. Itu konkret. Ya. Ayo kita belajar hari ini bagaimana sih kita menyembah Tuhan lewat dunia sekuler. Sekali lagi, saya nggak setuju kalau Anda memisahkan. Ini rohani, ini sekuler. Nggak ada. Saya ini sebuah kesatuan yang utuh. Punya pikiran, punya jiwa, punya roh.
Salah satu aja dipisahin, mati nggak saya? Kalau jiwanya dicopot, saya sinting, Bu. Kalau pikiran saya dicopot, saya demensia. Roh saya dicopot, saya mati, kelesek, mati aja. Jadi 3 unsur ini nggak bisa dipisahkan. Makanya jangan mengatakan, wah itu sekuler, itu lagu dunia, ini lagu rohani. Sama notnya 1-7. Cuma liriknya aja yang beda. Wah iramanya tuh bukan irama Tuhan, Pak. Saudara di India, nyanyinya gimana? Saudara di Meksiko, nyanyinya gimana? Saudara di Brasilia, saudara nganggep, waduh ini penyembahan setan. Enggak, kita punya budaya. Amin. Ya, minggu depan kita Imlek kah? Merayakan Imlek itu salah atau benar? Benar. Dan harus. Karena itu budaya. Ya. Gereja harus punya toleransi. Saya sudah sarankan nanti kalau Imlek ya kita pakai gedung mana, pasang dong lampion-lampion. Kita harus menghargai budaya orang lain. Imlek itu nggak ada hubungannya sama iman, saudara. Hubungannya makan-makan, amin. Kumpul-kumpul, angpau sudah selesai kok. Paling kita paecia, pai-pai, soja bahasa Surabayanya. Ya kan? Hargai, saudara. Lebaran pun saya menghargai tetangga yang muslim. Beribadahlah dengan otak yang cerdas. Agama bukan pembodohan. Amin. Jadi jangan ikut Tuhan, kita semakin lama semakin bodoh. Saya nggak suka itu. Makanya visi misi daripada setiap saya berkhotbah adalah mencerdaskan umat. Amin. Kalau umat itu cerdas, ya ekonominya pasti naik. Benar nggak? Hambaku binasa karena kurang tahu. Nah kalau ekonominya naik, yang enak siapa? Gereja. Betul kan? Gak ada kolektor 2000-an lagi. Walaupun 2000 itu sah-sah aja saudara cemplungkan di dalam kolektor. Tuhan tidak melihat jumlah. Amin. Ya, ayo kita belajar. Saudara, orang Kristen kalau ketemu temannya, gimana bro kabar? Luar biasa. Apaan deh sing luar biasa? Utangmu yo akeh. Jangan sok sloganisme lah. Hidup itu realistis, wajar, nyata, jalani. Luar biasa itu adalah orang biasa yang keluar dari kebiasaan. Lah hidupmu masih dikendalikan kebiasaan kalau ngomong luar biasa, pret. Saya nggak suka sloganisme itu. Ya. Jadi sekali lagi, orang-orang luar biasa adalah orang-orang biasa yang keluar dari kebiasaan. Baru saudara punya hak mengatakan, kita luar biasa. Setuju? Ya. Nah, hari ini kita akan melihat beberapa hal. Ya. Yang pertama, kita baca Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Kita bangkit berdiri dulu, ya. 3 fatsal yang akan kita baca semua dari kitab Kejadian. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tolong dibukain. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya ke dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17 terakhir. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Yang kedua, Kejadian 4 ayat 12. Kejadian pasal 4 ayat 12. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing. Ini kok pasal 2 ya? Oh ya benar. Ayat 12. Kejadian 4 ayat 12. Bukan ayat 2 mas. Tolong dipindah. Kejadian 4 ayat 12. Ini ayat 2 ya.
ayat 12, tolong. Ya, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Ya, engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Yang terakhir, Kejadian 11 ayat 7 sampai 9. Kejadian 11, ya. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. 8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Silakan duduk. Saya minta waktu 15 menit, oke? Saya nggak bisa khotbah panjang, saudara. Saya berharap lewat setiap ceramah saya hari Minggu, pertama, Anda mendapat pembaharuan pikiran. Kedua, Anda bertambah pengetahuannya. Dan yang ketiga, Anda orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Itu tujuan ajaran saya, ya. Kalau Anda mau ngupas teologi, nanti tunggu Julius Parapat aja, ya. Dia memang S3 di bidang itu. Saya cuma S3 di bidang kehidupan, Pak. Ya, saya seorang praktisi. Nah, baik, tolong saya akan mengajar Anda lewat Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Kejadian 2, Mas, bukain dulu. Ayat 15. Perhatikan kalimatnya ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden. Berarti Tuhan menciptakan manusia bukan di Taman Eden loh, saudara. Coba perhatikan ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden. Jadi di mana, Pak? Enggak tahu saya. Saya cuma percaya ini firman-Nya. Jadi kebenarannya apa? Sebelum saudara diturunkan ke bumi, Tuhan sudah menyiapkan rezeki Anda. Amin. Tuhan menempatkan di Taman Eden. Makanya bapak-bapak, kalau pagi mau berangkat kerja, jangan ngomong sama istri, mah gue cari duit dulu ya. Nyari itu belum tentu dapat. Kalau dapat belum tentu puas. Bener kan? Mulai hari ini Anda ngomong, mah aku mau ngambil duit. Itu Alkitabiah. Karena firman Tuhan berkata, keluarlah dari kemahmu, ambillah mana itu segomer seorang. Ambil. Tuhan sudah turunkan mananya, saudara keluar untuk ngambil. Ini berpengaruh, saudara. Nyari sama ngambil itu, kalau ngambil barangnya ada. Tapi kalau nyari, saya nggak tahu tempatnya. Saudara mau merubah mindset Anda? Ambil rezeki Anda. Karena sebelum Anda lahir, sampai Anda masuk ke liang lahat, Tuhan sudah siapkan Taman Eden untuk saudara. Untuk apa manusia ditempatkan? Untuk jalan-jalan. Oh, ini pohon mangga, ini rambutan, ini pepaya. Ya enggak, saudara. Di situ ada sebuah perintah. Mengusahakan. Di Taman Eden ada gereja. Di Taman Eden ada penyembahan. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Terus kapan mulai penyembahan? Nah, nanti selanjutnya. Jadi kita ditempatkan di dunia ini untuk mengusahakan dunia ini menjadi lebih baik. Lewat dunia kerja, Bapak Ibu. Yang kedua apa? Memelihara yang sudah ada. Peliharalah apa yang sudah engkau miliki. Dirawat baik-baik. Ya, anak-anak dirawat baik, istri dirawat baik, ya. Suami dirawat baik-baik, pekerjaan berapapun gajinya. Itu Tuhan yang menempatkan. Setuju? Pagi ini kita bersama-sama di tempat ini. Karena Tuhan yang menempatkan. Banyak gereja kan?
Kenapa Anda ke sini? Karena Tuhan. Ya. Terus selanjutnya ayat yang ke-16. Lalu Tuhan memberi perintah. Kalau tadi himbauan, saudara, bukan perintah. Jadi himbauan untuk orang-orang manusia yang hidup. Pertama, pelihara yang sudah ada. Kedua, kembangkan, usahakan. Yang ketiga ini perintah. Jadi nggak boleh dilanggar. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, perhatikan. Naik satu ayat. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi sejak awal ditempatkan dalam Taman Eden, Tuhan memberikan perintah. Kenalilah apa yang baik, apa yang jahat. Ini dasarnya dulu, ya. Jadi di dalam bekerja taati aturan. Ini dasar, sudah. Sekarang saya cepat pindah ke yang kedua, Mas. Tadi, Mas. Apa setelah kejadian tadi? Kejadian 4. Kejadian 4. Ayo. Supaya cepat, kejadian 4. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, tadi di dalam kejadian 3 Tuhan ngomong, usahakan ya. Tapi di sini apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Ini kunci sukses, saudara. Jadi waktu di Taman Eden, nggak ada penyembahan, nggak ada musik, nggak ada gereja, tapi Tuhan ada. Kalau sekarang ini gereja ada, musik ada, penyembahan ada, Tuhannya yang kagak ada. Setuju nggak? Tuhan nggak perlu diundang pakai musik-musik, nggak perlu. Tuhan mau datang, Bu. Dan dia sudah ada di antara kita. Tapi Pak Pengki, kenapa sejarahnya terjadi? Penyembahan itu hasil apa sih? Hasil dosa. Jadi waktu iblis mulai menggoda Hawa, Hawa menawarkan kepada Adam, hubungan itu putus. Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Terus punya anak. Seandainya enggak diusir di Taman Firdaus, dia punya anak enggak? Ya enggak usah dipikir, gila kita nanti. Mikir yang logis saja. Mikirin kalau nggak diusir nanti punya anak, enggak. Kurang gawe itu, saudara. Nah, setelah diusir, di luar Taman Firdaus, Adam dan Hawa punya anak. Namanya siapa yang pertama? Kain. Yang kedua namanya siapa? Abel. Kain profesinya apa? Import ekspor peternakan, ya kan? Sedangkan Habel, bener ya? Enggak salah. Habel yang import ekspor sapi, kebo, ya. Sedangkan Kain itu punya perkebunan di samping kelapa sawit, ada kol, ada macam-macam. Jadi satu saudara beda profesi. Satu usahanya peternakan, yang lain usahanya perkebunan. Kalau saudara sekarang hidup zaman sekarang enak mana? Peternakan atau perkebunan, Bu? Sama-sama enak, sama-sama enggak enak. Tergantung keberhasilan Anda kan. Jadi jangan salahkan bidang kerjanya. Enggak, bidang kerja semua baik. Nah, dan disitulah Adam dan Hawa mengajar anak-anaknya. Ingat, ini semua karena Tuhan. Lantas mereka mempersembahkan persembahan. Jadi yang peternakan mempersembahkan apa, saudara? Anak sulung kambing domba. Ini bayi kambing yang pertama. Lucu enggak, saudara? Ya, bayi kambing pertama. Caranya mempersembahkan gimana? Ya potong pahanya, Pak.
Kalau dipotong pahanya mati nggak? Ya mati lah. Ini baru lahir bayi lucu, terus dibunuh untuk Tuhan. Tapi yang satunya perkebunan, saudara. Dia ambil kol 1 ton, diambil kelapa sawit 1/2 ton, oh macam-macam. Sama-sama dibakar. Tapi anehnya yang satu ditolak, satu diterima. Nah di sini saya mulai mumet, saudara. Apa Tuhan nggak suka kelapa sawit? Itu duit gede Bapakku. Apa Tuhan lebih senang kalau Anda profesinya peternakan? Di gereja ini ada 2 jenis manusia. Saya bekerja sama dengan Pak Gembala. Pak Gembala itu tugasnya menggembalakan. Talenta saya adalah peternakan, Bu. Mengembangkan jemaat. Saya peternak. Ya. Kalau saudara kan penganggur. Nggak ada kerjaannya. Pertanyaannya, dari mana mereka tahu ditolak dan diterima? Dari mana? Itu yang seringkali membuat saya sulit tidur, saudara. Iya, dari mana ya? Saya pernah mendengar guru sekolah minggu, bukan di sini, nggak tahu di mana, ngajar anak sekolah minggu. Anak-anak tahu nggak kenapa Habel diterima, Kain ditolak? Karena waktu dibakar, asap Habel naik ke atas, asap Kain turun ke bawah. Ini angin nopo, ngono lho. Saya nggak pernah lihat angin ini di darat, di laut, nggak pernah saya ngelihat. Ya namanya guru sekolah minggu, sekarang mudah. Yang penting anak-anak suka cita, Kak. Ditolak atau tidak terima, itu soal perasaan, insting. Jadi disinilah penyembahan yang pertama kali. Orang Kristen suka penyembahan, ya, suka menyembah, tapi nggak suka kasih persembahan. Setuju? Kasih persembahan itu adalah penyembahan yang sejati. Mengambil bagian hidup kita diserahkan kepada Tuhan. Orang Kristen kalau sudah menyembah, waduh, kayaknya terbang ke langit ke-7. Kayak orang kesurupan gitu. Saya suka dengan rem, karena rem ini waras, saudara. Enggak nyembahnya kayak orang kesurupan gitu, enggak. Kalau di sini penyembahannya harus kayak orang kesurupan, saya orang pertama akan keluar dari rem. Gereja itu mendidik untuk orang waras. Amin. Tapi yang mau gitu ya silakan, monggo aja. Jadi penyembahan itu terjadi disebabkan oleh dosa. Setuju sampai di sini? Setuju kan? Karena di Taman Firdaus nggak ada loh penyembahan. Yang ada adalah hubungan yang baik. Dan Tuhan hadir. Penyembahan itu menyebabkan supaya Tuhan itu turun hadir. Maunya mereka. Dan Tuhan mengatakan, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Lewat Kain dan Habel, inilah muncul persaingan. Kompetisi di dalam dunia usaha. Kita ingin usaha kita terbaik, kita ingin paling populer, kita ingin paling hebat. Ini awalnya dunia pekerjaan. Persaingan itu adalah pekerjaan terkutuk, saudara. Karena di sini Tuhan mulai mengutuk. Engkau mengusahakan tanah, tanah itu tidak akan sepenuh. Saudara buka apapun, berhasil, tapi 30%, 40%, 50%. Dan kita harus lepas dari kutukan itu. Lepaskan emosi negatif Anda. Lepaskan iri hati. Lepaskan kebencian lewat dunia persaingan. Maka usahamu akan diberkati. Amin. Apalagi jegal orang.
Jangan, saudara. Gini, saya kasih tunjuk. Semua lihat mimbar ini. Ya, saya lupa bawa multimedianya. Ini panjang mimbar, lebar mimbar kan. Buatlah mimbar ini lebarnya lebih kecil, tapi nggak boleh menyentuh. Bisa? Ini garis segini ya. Buatlah garis ini menjadi lebih kecil, nggak boleh motong, nggak boleh gunting, nggak boleh nyentuh. Caranya gampang. Buat garis yang lebih panjang dari ini, saudara. Ini menjadi lebih kecil kan. Jadi bersaing yang sehat. Buat usahamu menjadi lebih hebat. Enggak usah jegal orang lain. Ya. Inilah Tuhan mengutuk pekerjaan. Yang dikutuk tanah. Mulai sekarang Kain. Engkau akan mencari rezeki dengan keringatmu. Dengan jerih payahmu. Dan engkau Hawa. Engkau akan melahirkan dengan rasa sakit, menderita. Kenapa pria muda sekarang takut untuk menikah? Hidup sendiri susah Pengki, apalagi miara anak orang. Sip. Makanya cewek-cewek mau dapat suami ganteng kaya enggak? Mau berusaha. Dengerin. Cari laki ganteng yang kaya, jumlahnya sedikit. Oke? Loh, bener loh. Kalau ganteng gak punya duit banyak, jelek punya duit ya banyak. Tapi ganteng punya duit susah. Kalau toh Anda ketemu yang jumlahnya sedikit itu, belum tentu laki ini mau sama Anda. Oke? No. Semua itu saya pikirkan. Berarti cewek sekarang mengalami dua kesulitan. Betul kan? Jumlahnya sedikit, kalau ada belum tentu mau sama Anda. Jadi lebih baik ini teman-teman putri, anak-anakku tersayang ini, daripada nyari repot-repot, buat dirimu kaya. Amin. Titik, selesai. Gak usah tergantung laki-laki. Zaman sekarang kalau udah cewek tergantung laki-laki, jembret kuno. Ya. Anak saya bilang, kamu harus bisa berdiri sendiri. Ya. Tapi kalau memang lakimu memang sudah diberkati Tuhan luar biasa, saran saya ibu-ibu, gak usah kerja, rawat anakmu. Amin. Rawat anakmu. Kecuali ekonomimu belum cukup. Itu nasihat saya. Inilah Tuhan mengutuk pekerjaan pertama kali. Sekarang yang terakhir. Kejadian 11 ayat 7 sampai 9. Kejadian 11 ayat 7 sampai 9. Ya. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Siapa maksudnya kita di sini? Tuhan Allah itu maunya turun. Sedangkan kita ini memuji Tuhan supaya Tuhan dinaikkan. Ya, ntar gereja di sini memuji Tuhan, gereja sana Tuhan turun, lama-lama keseleo Tuhan itu. Tuhan nggak perlu naik turun. Tuhan itu sat dengan penuh kemuliaan. Jadi di sini baiklah kita turun, berarti ada sesuatu yang menyebabkan harkat Tuhan diturunkan. Benar kan? Nah ini kita cari apa itu. Dan mengacau balaukan inilah kekacauan pertama. Kekacauan pertama adalah bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Suami istri aja sekarang sudah nggak saling mengerti bahasanya. Benar nggak Cik? Iya. Wah suaminya langsung puas. Benar Pak Pendeta. Iya. Saya kasih contoh. Saya sering cerita ini. Saya itu punya tetangga Bu. Umurnya lebih tua lah daripada saya 2 tahun. Sekitar 80.
Saya itu kalau mau keluar rumah, saya ngintip dulu. Si ini ada di luar enggak? Kalau ada di luar, gua enggak keluar. Saudara. Soalnya kalau ketemu, itu nyerepetnya 2 jam, Bu. Capek saya. Belum mandi, baru bersihin rumah. Dia ngomong terus, kan capek, Bu. Lo kalau ngomongnya anak muda ada hasilnya. Lah ngomong orang umur 80, nanya penyakit jantung, apotek, rumah sakit. Ngomongin kayak proyek, cewek gitu masih demen, Bu. Pak, kalau lihat cewek nengok enggak? Cakep. Ayo, jawab. Nengok enggak? Ini, beri tepuk tangan. Matanya baik dan jelas. Bu, jangan dimarahin kalau suami Anda ngelirik cewek. Itu berarti matanya masih baik. Menikmati anugerah Tuhan, ya. Nah, satu hari selesai ngomong, Pengki, mampir ke rumahku ya. Rumahnya satu kompleks tapi agak jauh. Ya udahlah, tak turutin sekali-kali, siapa tahu malam nanti dia mati ya. Kita kan nggak tahu, ya udah gua turutin aja. Sampai sana duduk diajak ngomong, minum kagak keluar, Bu. Mau marah itu ketahan. Gak lama si tantenya datang. Terus si Om ini cuma gini aja. Sudah. Saya pikir dia batuk, Bu. Gak sampai 2 menit, pisang goreng sama teh panas keluar. Loh, apa hubungannya? Sama pisang goreng itu bahasa apa, Bu? Teh panas manis keluar. Ini bahasa dari mana? Ini yang dinamakan bahasa cinta. Amin, Dodol. Ini bahasa cinta ini. Cinta itu punya 1001 bahasa, Bu. Iya kan? Contohnya istri kita manyun, itu bahasa. Muka itu cerminan hati. Nah, saudara, mereka kacau balau. Ayat 8. Ya, naik lagi 1. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti kerja mendirikan kota. Kenapa usaha mereka dihentikan Tuhan? Karena motivasinya sombong. Motivasinya negatif. Motivasinya mencari nama. Saya mau tanya, Anda semua kepingin punya duit banyak? Pengen kan? Cuma gak tahu caranya. Ntar kapan-kapan gue ajari. Saya mau tanya, saudara itu pengen kaya itu tujuannya apa gitu loh? Supaya diakui. Saudara naik mobil mewah. Yang ngelihat mobilmu juga gak ada kok. Saudara GR aja, kegedean rumangsan. Iya kan? Orang sekarang sedang mencari pengakuan. Seringkali kita mengambil keputusan atas dasar persetujuan orang lain dulu. Saya sering menjelaskan, jadilah orang Indonesia yang berani berkata tidak. Kita ini kan sungkanan daripada konflik. Saya mendingan konflik, saudara. Ayo konflik. Mending bertempur gede sekalian daripada tembak-tembakan. Tiap hari gue capek, Bu. Udah jeder, kita ribut. Tapi setelah itu kita selesai. Emosinya positif, ya. Jadi hati-hati, emosi itu berpengaruh dalam dunia kerja Anda. Istri saya itu posesif, Bu. Waduh, cemburuannya ngatubillah lah. Mungkin karena saya ganteng kali. Enggak, saya itu sadar diri, Bu, saya bukan orang ganteng, bukan. Tapi duit lumayan. Ya. Cuma saya selalu memperbaiki diri, yang penting saya kelihatan good looking. Amin. Sudah. Jelek, gak punya duit, bad looking lagi. Siapa mau nengok, Bu? Saya itu kalau kerja, ada dana yang saya nikmatin sendiri.
Pak Paulus bilang, sepatunya baru lagi. Duit gua kok, lo mau apa? Kecuali dia ngebeliin, enggak kok. Kalau saya nggak nikmatin, saya nggak beliin sepatu misalnya. Nanti saya dipakein sepatu waktu mau masuk peti. Buat apa saya cari duit? Nikmatin aja. Asal jangan mewah, sesuai kemampuan. Amin. Hidup itu gak boleh menyakiti orang lain, Bu. Jangan sampai orang itu ngelihat kita terluka. Oh, sombong amat sih. Hidup itu punya nilai kepantasan. Dengar baik-baik. Amin. Saya mau pakai cincin bisa, cincin saya ada kok. Tapi saya nggak pernah mau pakai, Bu. Ntar khotbah saya gini terus. Woi. Padahal di depan saya ada ibu-ibu nggak bisa makan. Pantes nggak? Pendeta, dengar saya. Pakai nilai kepantasan. Kita ini sorotan publik, setuju? Kenapa? Saudara pernah lihat foto-foto saya di Android? Nggak pernah, Bu. Saya nggak pernah mau foto-foto. Ya, nggak mau saya. Saya mau kemanapun saya nikmatin sendiri. Saya mau ke Bali, saya mau ke Eropa. Ya duit-duit saya sendiri kok. Nggak perlu pameran. Amin. Bukan itu salah. Monggo, silahkan. Jadi kadang-kadang Tuhan menghentikan kerja kita. Kenapa? Karena lewat dunia kerjamu engkau tidak memuliakan Tuhan. Malah Tuhan engkau turunkan harkatnya. Benar kan? Hati-hati saudara. Pekerjaan kita itu memuliakan Tuhan. Ayat terakhir. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balokan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh. Ya, jadi nanti sebentar saya jelaskan kenapa usaha Anda gagal terus. Karena pekerjaanmu tidak memuliakan Tuhan. Cuman itu aja. Ya, oke, lagunya dulu, Rick. Kalau ini lagu rohani, Bu. Saya lagi mood saya ke Tuhan, jadi lagunya rohani. Kalau enggak gue kasih Bon Jovi ya nanti sama Brian Adam. You raise me up. Apa saudara? Worship, bukan worship. Menyembah dan memuliakan Tuhan lewat dunia kerja. Yang pertama, klik. Perhatikan, Anda di sini. Kerja itu adalah baik karena menjadi identitas diri. Kerja itu adalah anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang dapat kesempatan kerja. Yang ketiga, jadikan anugerah dan kebaikan ini menjadi penyembahan pribadi di dunia kerja. Melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Tapi kalau Anda tidak melakukannya, pekerjaanmu akan berubah menjadi sebuah kutukan. Naik lagi. Diklik, Mas. Nah, perhatikan. Tengah ini adalah saya ya. Saya kerja. Saya harus melayani atasan saya. Saya di gereja, saya harus melayani gembala saya. Di samping saya melayani teman-teman yang di bawah saya, anak-anak muda. Ya kan? Jadi atasan juga perlu dilayani. Yang ke kiri adalah rekan kerja. Ini distributor, pemasok, penyalur ya. Dan di sini saya harus melayani teman-teman teman-teman pendeta. Saya layani, Bu. Ya. Oke, kita naik lagi. Klik. Cara kerja. Sekali lagi, kerja adalah cara dan sarana untuk memuliakan Tuhan. Hidup bukan hanya kerja, tapi di dalam pekerjaan ada misi yang gak pernah saudara pikirkan. Ya, pekerjaan yang holy, pekerjaan yang kudus, jujur, tulus, ikhlas lillahi ta'ala.
Ya. Yang kedua, pekerjaan gospel. Disinilah saudara lewat dunia kerja menunjukkan inilah kekristenan. Ya, saudara bergumam nyanyi lagu-lagu Kristen, temanmu nanya, enak juga ya lagu Kristen. Nah, yang ketiga, prayer. Beberapa perusahaan setiap hari Jumat ada persekutuan doa, menunjukkan kepada orang-orang ya bahwa perusahaan ini didoakan. Inkarnasional, ini saudara, inkarnasional itu pribadi Anda mewujudkan siapa Yesus. Setuju? Bawahan salah, dikasih tahu, bukan langsung dipecat. Amin. Ya. Yang ketiga, spirit empowering. Kehadiran Anda di perusahaan Anda menimbulkan semangat. Kantor masuk jam 7, Anda 5:30 sudah ada. Bener kan? Itu menimbulkan spirit. Gila, bagus banget. Ya. Terus social justice. Punya kepribadian yang baik. Membela keadilan. Memperjuangkan hak teman-teman. Ya. Ini cara kerja. Oke, naik lagi. Nah, sekarang perhatikan. 6C di dalam dunia kerja, Anda harus mengingat 6C ini. Yang pertama, godly karakter, ya. Waktu Anda kerja, tunjukkan keteladanan Anda sebagai orang gereja, orang percaya Yesus. Keteladanan, saudara. Yang kedua, make good work. Apa yang kita lakukan, cara kita melakukan, menunjukkan kita anak-anak Tuhan. Yang ketiga, di dunia kerja, grace and love. Tunjukkan kasih, membela orang tertindas, memperjuangkan kawan-kawan. Yang keempat, multiculture. Tanamkan budaya, saudara. Budaya kita kekristenan harus dilihat teman-teman di dunia kerja. Saya banyak ketemu pemilik perusahaan. Waduh, kalau lagi persekutuan doa, Bu, nyembahnya Tuhan Yesus kalah, Bu. Tapi waktu di kantor, anak buah bilang, itu kalau marah Pak Pengki, ya kebun binatang keluar semua, kali jodoh semua, keluar udah. Apa manfaatnya? Ya, keteladanan sekali lagi. Kemudian apa? Mau setelah multiculture budaya, mau peace, berani berpendapat, berani buka suara, jangan asal yes men. Ya. Dan yang terakhir messengers, ada kesempatan injilin teman-teman dekat Anda. Ya, oke, kita naik lagi. Saudara, orang yang memuliakan Tuhan, impact-nya itu tinggi terhadap perusahaan. Dampaknya. Kemudian dia menjadi manusia solutif. Enggak selalu nuntut, minta. Tapi memberikan solusi. Dan ketiga, pencapaianmu dilihat oleh owner, saudara. Ya. Saudara waktu melamar kerja, banyak enggak sainganmu? Tapi kenapa Anda dipilih? Pada yang lain satu universitas juga. Yang lain IP-nya mungkin lebih tinggi. Tapi kenapa Anda dipilih? Karena HRD atau ownernya berpikir, orang ini bisa memberikan solusi. Anda dibayar untuk memberikan solusi. Bukan untuk ngerusuhin perusahaan. Amin. Ini orang yang mencitrakan Tuhan di tengah dunia kerja. Naik lagi, tinggal 3-4 gambar, klik. Nah, saudara, waktu Anda kerja, apa yang Anda pakai? Otak, tangan, kaki, sama hati. Ya, hati ini mencerminkan spiritualitas Anda. Sedangkan head ini mencerminkan kepandaian pencapaian Anda. Hand ini adalah kegiatan Anda. Gitu loh. Ya. Oke,
Naik lagi. Saudara, siapa di sini yang tingkatnya manajer? Wah, keren. Satu, yang lain upahan. Enggak, tingkatkan kinerja Anda. Tingkatkan, Bu. Ya. Nah, kalau Anda jadi leader, pemimpin di perusahaan, apapun jabatanmu, pertama ini namanya theocentric leader. Leader yang bertuhan. Leader yang beriman. Ada 3, karakter ini pertama. Kedua, kepandaian, talenta, kompetensi. Dan ketiga, gairahnya tinggi. Memberikan semangat orang. Ya. Jangan setiap ketemu, waduh perusahaan rugi. Kalau saya, nggak tutup-tutup, bos. Rugi terus, buka terus, lu mau apa sih? Ya. Ada teman saya kalau saya tanya, bos, gimana bos? Toko sepi, Pak. Ini bos mau saya tapuk di mulut. Setiap datang sepi, Pak. Emang gua minta datang ke sini, haram gua minta-minta. Ya, bilang rame, Tuhan memberkati. Amin. Nanti akan terjadi. Nah, ini theocentric leader, pemimpin yang mencerminkan Tuhan di tengah dunia kerja. Naik lagi, tinggal beberapa gambar. Nah, kalau Anda melakukan itu dampaknya apa? Terjadi percepatan karir. Karena Tuhan ikut campur tangan. Yang kedua, dampaknya sweet sukses. Sukses yang membuat Anda bahagia, sudah pernah saya ajarkan loh. Ya, nggak mungkin, saya itu orang bukan teoritis, saudara. Semuanya saya alami. Ya. Yang ketiga apa? Saudara akan menjadi lebih kaya, lebih bijak, lebih happy. Ya, enak mana? Punya duit, nggak happy, atau happy tapi nggak punya duit? Ya happy plus punya duit. Iya kan? Tapi nggak pernah ada kayaknya di sini. Yang terakhir apa? Anda menjadi otentik. Anda menjadi manusia yang seperti Tuhan mau. Punya kepercayaan diri. Punya harga diri. Ya. Naik lagi. Setelah dampak apa? Work. Work ini menghasilkan 3. Di tengah dunia kerja, emosi Anda terpengaruh nggak? Terpengaruh, Bu. Apalagi punya teman yang nyebelin, ngejegal kita, emosi kita jadi negatif. Ya. Yang kedua, lewat kerja Anda mengumpulkan uang nggak? Finansial. Sudah cukup gajimu? Tolong angkat tangan, sudah cukup belum? Kalau tahu nggak cukup, kenapa besok balik ke tempatnya nggak cukup lagi? Lusa balik lagi ke situ. Ini dodol, Bu. Bukan berarti saya nganjurin Anda keluar kerja. Cari kerja sampingan. Ya. Sore jadi Grab. Ya. Jadi Gojek. Enggak apa-apa. Semua pekerjaan buat saya terhormat. Cuman perilakunya aja. Ya. Oke. Dan di tengah dunia kerja, spiritual mempengaruhi Anda. Tingkat keimanan Anda. Ya. Oke, naik lagi. Klik. Ini yang saya ingin. Gereja sejahtera, jemaat bahagia. Gimana Pak Paulus? Ucapin bareng. 2, 3. Gereja sejahtera, jemaat bahagia. Itu yang saya ingin bangun di GBIRM ini, Bu. Itu perjuangan saya. Saya khotbah bukan ingin populer. Saya sudah terlanjur populer dari dulu, Bu. Udah nggak cari popularitas saya ini. Amin. Saya diam aja sudah populer kok. Saya mimbar ini adalah tempat mengajar. Supaya kita menjadi masyarakat bernegara yang baik. Oke? Ya. Oke. Naik lagi. Kayaknya hampir selesai. Oh ya, tapi belum selesai. Masih ada 1. Ya. God bless you, happiness. Jangan lupa bahagia. Oke. Tuhan memberkati.